Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Rizky Barokah, 2B BSA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Mina Zahra MA, yaitu untuk meresume mata-mata pelajaran yang telah kita pelajari sampai TS ini. Langsung saja untuk masuk pembahasan kita, yaitu materi yang pertama, yaitu tentang sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Yaitu ada 6 poin. Kondisi Arab sebelum kedatangan Islam, tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, kelahiran Nabi Muhammad SAW, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dakwah Rasulullah SAW, Islam di Arab setelah hingga Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Yang pertama yaitu kondisi Arab sebelum kedatangan Islam. Tentu telah kita ketahui dan sering kita dengar banyak kisah, yaitu tentang kondisi Arab sebelum Islam. Tentunya kondisi Arab sebelum Islam yaitu masih di zaman jahiliyah, belum ada ajaran Islam. Di situ banyak sekali tradisi orang Arab yang jahiliyah, yaitu membunuh anak perempuan karena menganggap anak perempuan adalah sebagai aib. Kemudian sebelum datangnya Islam juga orang Arab terlalu membangga-banggakan kaumnya, sehingga meninggalkan memicu yaitu pertikaian di antara kaum. Hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membawa ajaran Islam. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, yaitu membawa ajaran Islam dan membawa kedamaian, membawa akidah-akidah yang baik, kemudian membawa akhlak-akhlak manusia yang baik. Dan kemudian di situ dilakukan dakwah Rasulullah SAW, mulai dari dakwah secara sir yaitu diam-diam, kemudian dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dilakukan dakwah Rasulullah SAW mulai dari dakwah secara sir yaitu diam-diam, kemudian dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga terjadinya peristiwa Fathul Makkah, yaitu pada masa jayanya Islam, yaitu mengambil alih kembali kota Mekah, hingga kondisi Arab setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu mulai muncul kepercayaan, mulai muncul kaum-kaum, mulai muncul nabi-nabi palsu, hingga banyak kepercayaan lain. Itu bagaimana kondisi Arab sebelum Islam hingga Rasulullah SAW wafat. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Tentunya ada kaitan, yaitu tentang Islam dan peradaban Melayu. Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai dimensi hubungan manusia dan menjalani aspek kehidupan Islam mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan Khalik, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Tentunya ada banyak teori yang menjelaskan kedatangan Islam Melayu. Sedangkan teori yang terkenal, teori yang banyak dipakai ilmuwan-ilmuwan, salah satunya adalah teori banyak ada teori Gujarat, yaitu
teori beranggapan bahwasanya Islam Melayu pertama kali didatangkan dari India. Kemudian ada teori Persia yang mengatakan bahwasanya Melayu Islam pertama kali dari orang Persia. Dan ada juga teori Mekah, yaitu kedatangan Islam Melayu dari Mekah langsung itu sendiri, yaitu melalui proses perdagangan di Indonesia. Begitu sejarah singkatnya. Kemudian masuk penut agama yang sama. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli ada beberapa teori, yaitu Islam datang langsung dari Arab, tepatnya Hadramaut sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan ada pula pendapat yang mengatakan Islam datang ke tanah Melayu dari India yang bermazhab Syafi'i, dan dari Gujarat, yaitu menurut teori Gujarat. Ini masuk ke materi terakhir, yaitu siapa-siapa, yaitu ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Tentunya ada banyak. Ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Jadi Hamzah Fansuri ini adalah seorang ulama sufi besar pertama kali yang berada di Aceh. Untuk karya-karya Hamzah Fansuri ini adapun Syarabal Asyikin, kemudian Asar al-Arifin, kemudian ada Al-Muntahi, kemudian adapun ulama-ulama lainnya ada Syamsuddin Al-Sumatrani, ia juga sufi besar yang muncul di Aceh setelah Hamzah Fansuri tadi. Kemudian ada Nuruddin Araniri pun ia adalah ulama sastrawan yang berasal dari Aranir juga, yaitu daerah Aceh. Dan adapun karya-karyanya ada Sirat al-Mustaqim, ada Dara al-Farid, ada Hala al-Azin, dan masih banyak untuk ulama-ulama pemuka Islam Melayu pada masanya. Mungkin sekian resume materi-materi untuk TS mata kuliah Ilmu Peradaban Islam. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.